Oke, selamat malam pemirsa yang ada dimanapun kalian berada. Selamat malam. Kita berdua ini bakal membimbing kalian 1 jam ke depan, betul tidak Jupe? Benar, kita bakal membimbing kalian 1 jam ke depan. Tapi sebelum kita mulai acara ini, kita ada pepatah juga nih, Pe. Tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita perkenalan dulu, Pe. Udah perkenalkan, nama gue Braga Salman Alfarizi ya. Kalau mau tahu kontak gue bisa DM aja di Braga_Salji. Mantap. Silakan, Pe. Ya. Nama gue Jerry Pio Rustianto. Gue kuliah UMN. Nah, kalau lo mau tahu kontak gue 0822 8271 7045. Aduh, udah cukup. Gak mau lama. Iya, jangan. Pe, kita tuh ngapain sih di sini, Pe? Kita bakal bicarain, kita bakal bawa topik BAK. Apa sih BAK itu? Itu bukan topik, itu nama talk show kita BAK. Oh, lupa briefing. Gimana ini? Kurang koordinasi ya? Gak apa-apa. Iya, Bisa kita briefing. tuh masih MC awam ya, masih MC baru. Iya, jadi kalau kesalahan dikit minta maaf lah ya. Jadi kita bakal topik apa nih? Topik tentang pengamalan Pancasila. Benar. Pengamalan Pancasila. Nah, tapi tentunya kita nggak bakal ngomong berdua dong ya, Pe. Iya, kita bakal bawa gue star ibaratnya. Wis, gue star gitu ya. Iya. Kita bakal mengundang narasumber yang mungkin tentunya hits di daerahnya masing-masing, betul tidak tuh? Benar. Iya. Atau di rumahnya masing-masing. Ya udahlah, kita nggak usah banyak basa-basi, kita panggilin aja, Pe. Ayo, siapa aja nih, Pe? yang gue star kita on cam dong, biar kita asik ngobrolnya. Iya, on cam dulu. Oh, Wis, mantap ya, kelihatan lah ya bintang tamu kita tuh emang ganteng-ganteng dan hits lah. Iya dong, ada yang cantik lah. Ya, ada yang cantik juga. Iya, nggak kelihatan. Nah, mantap. Nah, tapi kan kata pepatah juga kan, tak kenal maka tak sayang. Kita kalau ngomong tak kenal seperti apa gitu kan? Iya. Ngobrol sama pengemis, bukan kan? Iya, bukan dong. Makanya kita kenalan dulu lah. Salah satu siapa nih? Iya, kalian bertiga dia mau kenalan terlebih dahulu gitu kan? Ayo, mau kenal dahulu bisa di on mic-nya, di unmute. Halo Ya. semuanya. Yes. Halo. Selamat malam. Selamat malam, nama saya Joseph ya. Saya dari Atmajaya ini, dari Atmajaya Yogyakarta ya. Waduh, Atmajaya, mantap. Mantap. Dari sini Wong Jowo saya. Wong Jowo. Mantap. Atmajaya ya pokoknya. Iya. Iya, mantap. Selanjutnya ada siapa nih? Farhan atau Aurel dulu? IG saya enggak nih, IG saya. Apa? IG? Oh boleh, IG mau saya. promosi IG juga nggak apa-apa, silakan. Boleh. Boleh. IG saya Di sini Joseph bebas Jan lah. underscore ya. Joseph Gimana? Ulangin. Alamat. Ulangin. Joseph Jan underscore ya. Oke, Joseph para Jan. penonton yang nonton video ini silakan follow ya. Ditunggu ya. Tunggu. Benar. Siap. Oke, lanjut, Silakan Aurel dulu kayaknya. Ois. Namaku Aurel dari SMK 2 Jakarta. Ois. SMK. Suaranya manis banget. Mantap. Oh, masih SMK berarti ya? Gak apa-apa. Mau promosi lanjut. IG? Mau promosi IG dulu. Gak usah. Privasi. Ya. Oke, kalau gitu berarti nggak ada privasi. Oke, selanjutnya Farhan nih. Oke, selamat malam. Perkenalkan gua Farhan dari ITS. Kalau mau tahu IG gua DM Braga dulu ya. Iya, balik ke topik ya. Ya. Ini kita agak serius nih. Kalian kan tahu lah ya kondisi saat ini tuh. Gak usah di nggak apa-apa, on mic aja, kita ngobrol-ngobrol santai di sini.
Oke. Betul, Pe. Kita ngobrol santai. Benar. Ya? Santai. Kalian tahu kan kondisi saat ini tuh di Indonesia tuh sedang kacau ya kan, toleransi, tentang bahas-bahas toleransi gitu. Tapi menurut kalian tuh toleransi itu penting atau nggak penting? Penting. Penting. Kenapa tuh penting? Kenapa sih penting gitu toleransi itu? Aduh, Joseph nih kayaknya mau mengungkapkan sesuatu. Ya, Tampaknya itu pendapatnya nih. Iya, Kayak pendapatnya gimana tentang toleransi saya, nih? Ya, oke, saya akan mengungkapkan pendapat ya. Jadi menurut gue ini penting sih toleransi itu untuk terjaganya suatu kedamaian menurut saya. Lebih ke arah kedamaiannya. Berarti toleransi itu menurut Joseph tuh adanya toleransi itu membuat lebih damai, lebih tentram gitu ya? Ya, lebih damai kita hidup ya. Benar, nggak ada konflik ataupun apa gitu. Lebih ke situ sih. Setuju. Kalau Farhan Aurel nih tentang toleransi seperti apa sih? Gua boleh. Toleransi ya, kalau Oh ya udah dulu. toleransi itu kan kalau nggak ada toleransi dikit aja kita pasti bakal konflik tuh di mana-mana. Nggak bisa terima ini itu. Ya tadi kayak Kak Joseph bilang perdamaian sih. Oh jadi betul ya, toleransi itu membuat kedamaian. Kalau Farhan sendiri apakah pandangannya berbeda dengan Joseph sama Aurel? Garis besar sama sih kayak mereka, kayak toleransi itu buat kita makin deket gitu loh, makin erat gitu kayak iya betul. Makin intim. Nah, intim. Bagus banget katanya. Tapi penonton intimnya tuh intim positif ya, jangan intim negatif. Bukan yang hubungan. Jangan macam-macam. Nah. Nih, masalah toleransi kan berkaitan dengan Pancasila kan. Pasti kalian paham dong, Pancasila kita tuh tentang mengarahnya tuh kedamaian semuanya kan. Tentang toleransi itu harus seperti apa kayak gitu ya. Kalian sendiri tahu nggak sih Pancasila itu apa gitu? Bukan ini ya, saat Pancasila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, tapi lebih ke makna Pancasila tuh apa sih menurut kalian? Tuh kayak lebih gimana gitu? Apa semua kalian tahu ya udah cuma sekedar Pancasila doang gitu taunya, atau ya udah ketuhanan yang Maha Esa gitu, keadilan gitu, apa itu doang ya? Gimana nih pendapatnya? Apa nih? Boleh ngasih pendapat? Joseph dulu atau Farhan dulu? Oh, mau Farhan dulu nggak apa-apa, atau mau Aurel dulu nggak apa-apa. Joseph mah kayaknya lagi mencari dulu ya. Menurut gua itu Pancasila itu kayak jati diri gitu, jati diri bangsa kita gitu. Jadi siapa sih Indonesia? Nah itu bisa diidentifikasi dari Pancasila itu, karena dari 5 sila ya Pancasila. Itu kan udah dari dulu banget ya, dari zaman Majapahit ya kalau nggak salah, waktu kitab Sutasoma itu udah ada. Jadi jati diri, membangun jati diri bangsa, gitulah. Jadi Pancasila itu sebagai dasarnya bangsa kita gitu ya. Jadi pondasi. Pedomannya untuk kayak ibaratnya pilar. Pilar. Betul. Oke, kalau pendapat Aurel sama Joseph ini Pancasila apa sih yang kalian pahami dan tahu? Kayaknya Joseph ini menarik nih pemikirannya nih. Pemikirannya tuh udah kemana-mana ya, udah luas. Jadi kalau bagi saya tuh Pancasila itu lebih ke arah ya dasar negaranya Indonesia gitu loh. Semua aspek kehidupan itu kayak apa ya, seperti pasti ada Pancasilanya lah, semua aspek kehidupan. Kayak semua yang mengatur aspek kehidupan tuh ada Pancasilanya gitu lah. Berarti menurut Joseph tuh setiap hal yang kita dilakukan di negeri ini itu mengarahnya ke Pancasila, betul tidak Joseph? Iya, betul, seperti itu. Lebih seperti itulah. Oke. Kalau menurut Aurel nih, kan cewek satu-satunya di bintang tamu kita, apa sih Pancasila itu? Kalau menurut aku kayak yang tadi Kak Farhan sama Kak Joseph udah jelasin, Pancasila itu kayak lebih ke pedoman hidup rakyat Indonesia ya. Mulai dari jalan pribadi atau berkelompok sosialisasi gitu. Pasti Pancasila harus dipegang sebagai pedoman hidup kita sih. Aduh, berarti Pancasila sebagai pedoman bangsa kita ya. Gimana Pak tanggapannya? Ya, penting banget nih. Pancasila tuh emang penting sih ya, emang di hidup kita tuh. Kalau gak ada Pancasila, hidup di Indonesia ini jadinya kayak
Semuanya buruk deh kayaknya. Kalau nggak ada Pancasila ini. Nah, tapi kan menurut kalian tuh Pancasila itu mengarah ke damaian, ketentraman bangsa kita. Tapi nih ya, tapi ini. Kalian melihat kan berita-berita di luar sana yang saat ini terjadi kan? Kayak konflik tuh di mana-mana, apalagi kayak mungkin konflik Poso, terus tentang masalah Papua pun, Aceh pun, dan konflik itu masih terjadi di Indonesia. Katanya Pancasila itu membuat kedamaian, tetapi kenapa konflik itu masih terjadi di Indonesia? Menurut kalian gimana? Wah, bagus ya pertanyaannya ya. Iya, gimana nih? Kenapa sih kan katanya Pancasila itu membuat kedamaian, tapi masih banyak gitu. Apa kurangnya sosialisasi dari pemerintah ataukah instansi sekolah gitu tentang masalah toleransi atau tentang Pancasila sendiri? Aurel apa mau ngomong sesuatu? Oh, boleh. Gimana nih? Kalau tadi kan Kak Braga bilang dari Poso gitu-gitu ya. Kalau menurut aku sih, mereka udah kenal Pancasila, mereka udah tahu Pancasila, tapi pemikiran mereka masih banyak primitif, masih banyak yang primitif dan nggak berpikiran luas gitu. Kayak kalau saya benar ya saya harus benar gitu, yang lain salah gitu. Lebih ke pemikirannya yang masih primitif dan kurang toleransi kalau menurut aku ya. Menurut Aurel tuh masih gimana? Kayak diri sendirinya gitu loh berarti, kayak harusnya diri sendiri. Masih mikirin diri sendiri. Gitu, kan? Jadi masih individualis ya. Jadi kayak gue tuh argumen gue tuh pasti benar dibanding argumen lain kayak gitu ya, masih ngarahnya kayak gitu. Ya, kurang open minded juga sih. Benar-benar. Kalau menurut Joseph sama Farhan nih seperti apa? Dari saya dulu ya coba ya. Kalau menurut gue sih gini, Indonesia kan emang semua orangnya udah tahu kan Pancasila kan ya. Tapi pengamalannya menurut gue masih kurang gitu, pengamalan Pancasila itu. Dia belum bisa meresapi Pancasila dengan baik gitu. Habis itu kayak sifat primordialisme itu masih tinggi di Indonesia itu menurut gue. Dimana dia menganggap yang misalnya kaum lain tuh lebih rendah dari dia atau apa gitu. Jadi itu juga bisa menyebabkan konflik gitu. Jadi kayak sifat primordialisme itu sendiri menurut gue. Dari individunya lah, bukan itu ya. Dari individunya masih kayak kurang mengamalkan Pancasila, meresapi. Jadi menurut Joseph itu yang salah ibaratnya individunya, bukan pemerintah atau Pancasilanya gitu. Coba gimana menurut Farhan? Kalau Farhan nih gimana nih tentang masalah itu? Gue setuju sih sama pendapatnya Kak Joseph ini. Masalah itu ya, salahnya tuh individunya gitu. Kalau dari gue juga sih simpel sih sebenarnya, karena kita itu kurang saling kenal gitu kan. Karena kalau kita udah kenal satu sama lain itu kayak tahu gitu kan kekurangan mereka, kelebihan mereka, apa sih latar belakang apa yang mereka lakukan kayak gitu. Nah, mungkin sebenarnya salah satu dasar atau faktor utama dari konflik-konflik yang ada di Indonesia ini ya karena kita kurang kenal satu sama lain gitu, karena jarak ini. Mungkin dari kemauan dirinya juga kayak kurang gitu loh, kayak nggak mau kenal sama orang lain. Padahal kita bisa gitu, apalagi sekarang udah ada media sosial gitu kan ya, bisa sharing, bisa ya gunakan dengan baik gitu lah, jangan. Biasanya kan ngehujat gitu ya di Twitter kayak gitu. Berarti kurangnya apa ya? Maksudnya emang toleransi itu masih belum bisa diterapin sama masyarakat kita gitu ya. Jadi orang tuh cuma menyerap tentang toleransi itu cuma mengungkapin aja tentang gue toleransi, tapi prakteknya tuh belum ada gitu. Bener banget. Ya kan? Apalagi yang katanya Joseph itu masih membanggakan dengan golongannya sendiri, kayak di golongan gue tuh paling lebih tinggi dibanding golongan lain, ya kan? Gimana tanggapannya nih? Ya kalau kesimpulannya sih ya kayak tetap individunya sih yang salah kalau gini mah. Seperti ini sebenarnya ya individunya yang salah. Emang sebenarnya kita tuh sebenarnya tuh kita tuh emang nggak boleh menyalahkan beberapa pihak kan. Kita harus nyalain diri kita sendiri karena kita yang ngelanggar. Iya.
Hukum ada, udah tertera jelas. Tapi kaliannya yang ada aja yang ngelanggar hukum. Kan yang salah jelas banget individunya. Ya, betul. Mungkin kan kita tuh bilang individu nih yang salah. Tapi kan kalian nih sebagai generasi Z ya kan. Generasi Z nih supaya nih toleransi itu makin melekat, bukan cuma di ucapan aja tapi prakteknya lebih ada, dan apa ya, percikan keributan yang ada di Indonesia saat ini tuh mencegahnya seperti apa gitu untuk generasi kalian nih, generasi Z, cara mencegah biar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi. Mau siapa nih yang duluan? Oleh gua dulu kali ya. Mungkin gua dulu ya. Coba ya. Oh, siapa nih? Makanya Boleh, Joseph dulu. Bro Joseph boleh duluan. Joseph dulu. Oke ya, Ilham ya. Silakan. Jadi kan balik dari masalah tadi kan dari individu sendiri kan. Ya memperbaikinya dari individunya itu sendiri. Gimana cara kita itu bisa terbuka dengan yang lain, tidak menganggap yang lain tuh lebih rendah ataupun apa. Dengan gitu kan, jadi kita dengan terbuka itu kan kita juga bisa jadi menerima mereka ataupun lebih apa ya, lebih menjadi orang yang toleran lah, menjadikan diri kita sebagai orang yang toleran gitu sendiri dari individunya sendiri. Seperti itu sih kalau dari saya. Benar-benar. Bagus banget sih ini. Berwibawa ya. Berwibawa banget penyampaiannya tuh. Pendapatnya dapat di hati Di ibaratnya. hati gitu ya. Jadi Tembak ini mah. emang untuk para penonton nantinya nonton video ini gitu ya. Kalau emang pengen lebih kenal sama Joseph, bisa tadi kan disebutin ya kan IG-nya dia, langsung aja ya, Jangan lupa ya. DM aja gitu kan. Ya nggak Sep ya? Yo, Tidak apa-apa dia mah di DM. Nggak apa-apa lah. Iya. Oke. Lanjut ya, Pe. Lanjut. Gimana nih? Lanjut. Farhan sama Pe? Gua dulu ya. Kak Farhan dulu aja. Siapa dulu? Oh, Farhan dulu silakan. Gua dulu ya. Itu bagus Boleh. banget tadi pendapat dari Bro Joseph tadi, mau menambahkan sebenarnya di sekarang itu implementasinya gitu bisa banyak banget ya, apalagi di era digital kolaboratif sekarang kita bisa kolaborasi sama orang lain. Kalau mau buat apa-apa gitu dari pulau ini, pulau itu, kita bisa punya banyak temen. Sekali lagi aku ulangin kayak sosial media tuh bener-bener nge-connect kita banget gitu. Dan itu ya bener harus mulai dari diri sendiri, harus tahu mana yang sebaiknya dihindari, perbuatan apa yang sebaiknya dihindari, perbuatan apa yang seharusnya kita lakukan gitu. Ya refleksi sih itu, bener sih, refleksi itu penting banget menurutku. Waduh, jawabannya bagus juga nih, nggak kalah bagus nih. Iya, emang itu mantap lah ya, mantap lah. Bagus. Kita lanjut nih, ini kayaknya bagus juga nih. Iya. Coba Aurel, gimana pendapatnya? Kalau aku cuma ngungkapin aja di Kak Joseph sama Kak Farhan tadi, balik ke individu sama sosial media atau teknologi ya, refleksi diri. Kita tahu mana yang benar, kita harus tahu mana yang benar, mana yang salah. Balik lagi buat open minded, individualisnya tuh gak boleh tinggi. Kayak toleran tuh harus, ya lo gak boleh ngeliat semua orang tuh sama rendahnya gitu, tapi kita tuh sama tingginya. Lebih bijak aja sih. Betul. Waduh, ini bagus semua nih. Kayaknya juara Emang satunya kita ada 3 kalau kayak gini nih. Iya, bintang tamu kita tuh emang kece-kece kan. Udah Tapi kece-kece cowok-cowok kan. juara 2 kayaknya deh. Iya. Cowok-cowok juara 2 aja lah kayaknya. Aduh, juara kedua dong. Kan Ya, edit. tapi emang benar sih kan, apa ya, dengan perkembangan teknologi ini kita lebih mudah untuk berkolaborasi kan. Entah kita kolaborasi dengan hal-hal dengan orang dari manapun, kita lebih mudah. Seperti kita sekarang saat ini kan, walaupun dengan keadaan pandemi, kita masih bisa mengadakan talk show ini, dan kita bisa bertemu sama Farhan yang berada di mana, Han sekarang posisinya? Posisi sekarang di Bangka Belitung. Udah Bangka Belitung. Jauh banget. Aurel dari mana? Dari Jakarta. Jakarta. Joseph dari mana sekarang? Masih di Lampung saya. Lampung Saya ya? kira Di Campang Lampung. Raya. Wah, Lampung kah? Akhir tahun aku mau ke Lampung. Itu loh. perumahannya. Waduh, Bro Joseph. Campang Raya. Tuh. Tampak. Aduh, Emang benar. emang bener. Iya, Emang daerah benar. saya itu, daerah saya. Berarti kan dengan apa ya, perkembangan teknologi ini membuat kita
bisa berkoneksi Mudah dengan banget. teman-teman yang di jauh sana kan. Farhan dari Bangka, Joseph dari Lampung, Aurel Jakarta gitu. Gitu. Walaupun kita nggak Enak bertemu banget langsung. sekarang. Iya. Pertanyaan terakhir nih buat kalian. Nih, pada masyarakat modern multikultural menjadi sangat kompleks. Hal tersebut akibat dari budaya luar. Budaya baru karena adanya akses komunikasi dan informasi tidak terbendung yang mengakibatkan semakin plural dalam budaya. Dapat kita simpulkan bahwa Pancasila memiliki peran yang sangat penting. Ya kan? Terus kalian seberapa pentingnya nih penerapan nilai-nilai Pancasila dalam menghadapi multikulturalisme? Jadi menurut kalian Pancasila itu penting nggak sih dalam menghadapi multikulturalisme? Aurel dulu coba. Dari tadi kayaknya dari cowok terus nih kayaknya nih. Harusnya kan ladies first. Iya. Masa Bener. boy first kan nggak mungkin dong ya? Iya. Ya udah aku Apa? duluan deh. Gimana tuh? Sebelumnya kan belum tahu nih multikulturalisme itu tadi apa. Tapi kalau menurut aku Pancasila itu kan penting banget dari yang tadi awal udah dijelasin sebagai pedoman hidup, sebagai dasar negara, terus pegangan hidup. Itu pasti bakalan penting banget buat ngadepin semua globalisasi dari luar juga. Atau bahkan dari dalam kita tuh Pancasila tuh bakalan dipegang terus, diingat terus. Ya benar-benar. Jadi Pancasila itu sangat berpengaruh lah ya dalam perkembangan budaya yang akan ada di Indonesia saat ini ya. Benar. Farhan sama Joseph nih seperti apa nih? Farhan dulu deh. Joseph tuh udah kata-katanya pasti bagus kan. Nanti itu kita simpen terakhir dulu. Penutup. Farhan dulu. Penutup. Ngeri. Farhan gimana Farhan? Setuju banget sama Sister Aurel tadi. Masalah itu pentingnya Pancasila ya dalam kehidupan multikulturalis. Karena itu kan dasar banget gitu. Kayak belajar matematika aja, kalau nggak tahu dasarnya ya mau ngerjain selanjutnya susah gitu. Jadi ya rumah tanpa pondasi juga nggak bisa bangun kan, bisa dibangun tapi ya kalau ada guncangan dan lain-lain auto hancur gitu. Jadi menurut gua sih wah penting banget sih itu Pancasila. Sepenting hubungan juga tanpa cinta kan nggak akan jadi hubungan ya kan. Penting itu. Betul. Penting komunikasi dalam perhubungan. Joseph gimana nih kata-katanya nih? Kita tunggu-tunggu. Kalau dari pentingnya ya pasti penting kan. Itu saya gue bakal nekenin kayak ya kita tuh kan ada 5 Pancasila nih ya. Tolong yang dalam multikultural ini tolong ya nomor 3 sama 5 ini ya. Persatuan Indonesia udah tahu kan kita jelaskan Persatuan Indonesia. Kita harus bersatu sebagai rakyat Indonesia. Habis itu yang kelima ini sering banyak orang salah nih. Banyak yang bilang keadilan sosial bagi orang good looking. Nggak boleh kayak gitu ya. Harus itu salah ya. Betul. Jangan keadilan sosial bagi orang good looking ya. Nah, jadi harus rata. Benar. Keadilan sosial. Iya. Mau bentuk apa mukanya, ya tetap aja keadilan sosial. Oke. Betul. Mantap. Jadi kita tuh jangan mensalahartikan bahwa keadilan sosial tuh bagi good looking aja gitu. Nah, ya benar. Kan? Itu tuh salah gitu ya. Karena kalau adil ya berarti mau apapun bentuknya kita harus adil dan kita tetap menjamu mereka seperti layaknya yang lain seperti itu kan. Nah, betul sekali. Benar. Ya. Mantap gitu ya. Bagus banget. Emang bagus banget. Apa ya? Penyampaiannya semua tuh kece-kece lah ya dari bintang tamu kita. Iya, dapat semua sih. Semoga, apalagi Aurel. Waduh, okay. semoga penonton nanti di luar sana melihat video ini tuh mencontoh lah dari mereka bertiga gitu, bahwasanya pemuda-pemuda Indonesia tuh punya pemikiran yang hebat-hebat juga gitu kan. Semoga yang di luar sana pun sama seperti mereka bertiga ya Pak. Nah, iya, gue pengen nanya sih ke gue dulu dong yang nanya. Gue gantian nanya ke Braga dong.
Sebagai MC masih dia nggak nanya. Ayo. Iya, iya. Begitu ya. Silakan Nah Pe. ini mah santai aja, santai doang. Gue cuma pengen nanya pesan apa sih yang bisa yang lu mau nyampein ke orang-orang, misalkan emang ini misalkan kayak video kita ini viral gitu. Apa sih pesan yang lo mau nyampein untuk orang-orang di Indonesia yang masih belum bisa ya toleran gitu, yang masih mau melanggar hukum, belum naatin hukum, apa sih pesannya? Ya untuk mungkin ya kalau ketika video ini nanti sebar di mana-mana gitu, Ya. bahwasanya kita tuh sebagai generasi muda tuh harus memiliki sisi-sisi positif dan harus memiliki pemikiran yang ingin berdampak pada orang lain gitu. Jangan berdampak pada diri sendiri aja gitu loh. Kayak kalian tuh harus mikir, gue ngelakuin hal sesuatu, ya ini dampaknya buat orang lain juga gitu. Jangan mikir gue ngelakuin sesuatu buat dampak gue aja gitu. Jadi kalau kalian terus memiliki pemikiran yang kayak ya udah gue ngelakuin A, gue bakal berdampak ini pada siapa aja gitu. Jadi harus memikir itu dulu gitu sebelum bertindak. Seperti itu loh, Pe. Pesan yang manis sekali untuk Braga. Kasih emotnya dong kalau boleh mah. Kasih emotnya dong. Mantap, Bro Pesan Braga. manis banget. Nah, tapi kan tadi namanya yang ditanya kan gue ya kan. Jupe juga nih. Jadi gimana sih, Pe? Kalau video kita tuh ditonton sama seluruh Indonesia nih, pesan juga nih sebagai anak muda yang kreatif dan inovatif apa sih gitu tentang masalah-masalah yang terjadi saat ini nih, Pe? Ya jangan lupa bimbingan konseling aja lah. Jangan lupa bimbingan konseling ya, Pe. Jangan cabut pelajaran pas bimbingan konseling. PKN tuh gitu aja ya. Iya, jadi intinya ketika ada pelajaran Pancasila, PKN, mungkin kalau anak SMA ya kan, nggak boleh skip Kalau ya nggak boleh skip. itu. Tapi ya kalau walaupun misalkan emang masuk di dalemin, gak usah cuma denger doang masa. Iya. Jadi kalian apalagi ini, iya apalagi kan kelas online ya Pak ya. Teman-teman kan pasti ngalamin momen kelas online kan sekarang. Pas kelas online tuh on aja, Pak. Apa sih laptop doang gitu. Kalian tuh on laptop juga, jangan kalian on laptop tapi di kasur ya Pak. Jangan kayak gitu ya. Iya, malah kemimpi dia. bener. Tapi kalau menurut kalian nih, harapan kalian buat kedepannya buat ya bangsa kita atau apapun lah sebagai generasi muda nih, kedepannya gimana sih harapan kalian? Siapa dulu nih? Gimana nih? Aurel dulu lagi deh. Kita Aurel dulu deh. Untuk penutup. Iya benar. Kalau harapan aku buat sekarang pandemi dulu ya, selesain hilang dulu gitu biar semuanya kan kembali ke semula, semua rencana-rencana yang kita udah rencanain, rencana-rencana baik yang kita udah rencanain, semoga Tuhan izinin, jadi pandeminya harus hilang dulu sih, itu aja. Betul. Semoga ya pandemi emang cepet-cepet hilang lah. Ya, gue harapin pun seperti itu. Ya nggak, Pak? Sama. Oke, Farhan sama Joseph nih, harapan buat kedepannya buat bangsa kita tuh seperti apa, atau pemuda-pemuda di luar sana tuh harus sebagai gimana sih? Mau siapa dulu nih? Siapa nih? Farhan dulu. Oke. Oh, Joseph udah nunjuk gitu ya? Iya. Udah gitu. Berarti punya pemikiran yang luar biasa untuk endingnya nanti ini Joseph. Iya. Bro Joseph ini. Emang Joseph tuh buat penutup lah ya, Pak. Pesan-pesan ya buat pemuda ya. Kita harus berubah guys, kita harus open minded lah ya, jangan konservatif banget gitu. Kita kan udah istilahnya luas banget gitu ya koneksinya, terus bisa ngapain aja gitu, bisa teknologinya juga bagus banget kayak gitu, penguasaan teknologinya. Kita harus pinter-pinter lagi lah, lebih pinter lagi lah. Kita kalau mau majuin bangsa Indonesia harus pinterin diri kita dulu, harus majuin diri kita dulu gitu. Mantap.
Betul. Mantap, manis sekali, terlalu manis untuk dilupakan. Kenangan yang indah. Itu lagu dong, Pak. Nah, Oke. ini dia yang bakal terlalu manis untuk dilupakan, kenangan yang indah bersamamu, tinggallah mimpi. Wih, Ini. oke, Ini. silakan Go Joseph untuk mengungkapkan kata-kata indah dari mulutmu itu. Oke, Ya, ya. mungkin ini Kita jadi mulai kata-kata lagi. yang terakhir. Ya, Gimana? buat pemuda-pemudi ya, tolonglah. Yang sila kelima tadi ya, diamalin. Ya, tolong. Iya. Keadilan sosial Good bagi looking. seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan sosial bagi orang good looking ya, itu. Ya, betul. Setelah itu ya main jangan pilih-pilih lah sama siapa aja gitu. Oke, gitu aja sih. Mantap. Mantap. Oke. Kalau gitu mungkin udah di ujung acara nih ya, Pak ya, di talk show Bak ini, bincangan anak kreatif. Emang yang bintang tamu kita tuh pemikirannya tuh kreatif dan inovasi semua ya, inovatif gitu ya. Manis semua Semoga- nih jawabannya. Iya. Semoga kedepannya masih banyak pemuda yang seperti mereka bertiga ya. Yang selalu Dan- mengamal, ya nggak selalu sih pasti ya ada mengamalkan Pancasila. Betul. Gimana untuk kesimpulan di acara ini, Pak? Ya, jadi gimana ya, kalau kita bicara tentang toleransi, kembali lagi itu ke diri kita sendiri sih. Jadi apapun yang terjadi, misalkan emang ada banyak konflik di Indonesia, itu bukan salah dari negara itu sendiri, tapi salah dari diri sendirinya itu. Hanya satu orang yang salah, jadi jangan dipukul rata dong. Kamu yang salah, jadi negaranya masa yang jadi jelek. Sebenarnya kan kita yang jelek sebenarnya. Kalau menurut gue kesimpulan pada kali ini, di pembincangan kali ini, bahwasanya kita tuh harus adil. Ada kutipan dari Joseph ya, perkataan dari Joseph, kita tuh adil sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan cuma good looking aja ya kan. Jadi jangan cuma adil bagi orang tertentu aja, jadi semua orang pun harus merasakan keadilan itu ya kan. Baru Indonesia baru ngerasa damai. Ya udah, semoga dan pandemi ini juga semoga kelar ya. Terima kasih kepada Farhan, Aurel sama Joseph udah menyempatkan datang di bab bintangan anak kreatif kali ini. Semoga kapan-kapan bisa ketemu lagi dan iya, semoga kapan-kapan bisa datang lagi di talk show kita atau bincang-bincang bareng kita berdua ya, Pak. Ya. Iya. Oke. Mantap. Semoga ini viral. Ya, kita bisa lanjut. Betul. Kalau nggak viral kan nggak lanjut ya, Pak? Nggak lanjut, nggak mungkin lanjut, males. Iya. Oke. Mungkin itu aja dari gue, Gagas sama Farigi dan temen gue yang kece itu. Maaf ya, teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja dari kita berdua dan para bintang tamu kita. Dan sekian dan terima kasih. Bye. Terima kasih. Persada bermandi cahaya. Oh tanah air betanan elok rupawan. Inilah senandung pujaan. Cinta Indonesia. Laut dan membiru terbentang, di langit bertaburan bintang. Oh ibu pertiwiku nan elok rupawan. Inilah lagu persembahan.